Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, marilah kita buka firman Tuhan dalam ibadah kita syukuran pesta pertama peringatan kelahiran Tuhan Yesus hari ini, yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 5 sampai 12. Ibrani pasal yang pertama ayat 5 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dalam persekutuan kita, dalam relasi kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, ada satu hal yang perlu kita miliki. Kalau kita ingin bersekutu, kalau kita ingin menjalin relasi hubungan kita dengan Tuhan, perlu satu, ada hal yang perlu kita bangun dan kita miliki, yaitu motivasi yang baik. Kita harus dimotivasi yang baik untuk bersekutu, membangun relasi kita dengan Tuhan. Karena motivasi yang benar dengan persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita akan selalu ingin membalas segala kemurahan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan inilah yang merupakan fondasi pelayanan yang kokoh, kuat, tahan uji terhadap segala sesuatu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau kita membangun persekutuan kita, relasi kita, hubungan kita dengan motivasi yang benar, sehingga kita akan selalu terpanggil untuk membalas segala kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan selalu bersyukur kepada anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar untuk menyelamatkan kita. Fondasi yang kuat, yang kokoh dalam hubungan kita, dalam relasi kita, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita akan selalu membalas segala kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita akan terlihat ketika kita mulai bersyukur. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau kita memiliki sikap hati yang bersyukur, kita akan dapat dengan jelas melihat segala kasih Tuhan yang begitu besar di dalam diri kita masing-masing. Tetapi kalau kita tidak memiliki hati yang bersyukur, ingatlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dunia ini pun tidak akan dapat memberi
kebahagiaan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, salah satu bukti syukur kita kepada Tuhan yaitu sebagai balasan kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita adalah kita harus menyembah dan sujud di hadapan Tuhan. Bahkan inilah ucapan syukur yang paling besar di hadapan Allah. Persembahan kita yang paling besar di hadapan Allah yaitu kita sujud menyembah Allah di dalam kehidupan kita. Itulah sesuai dengan taufik firman Tuhan dalam pesta syukuran kita pertama ini atas kelahiran Yesus, menyembah Yesus anak Allah. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, kita harus menyembah Allah. Menyembah Allah artinya kita menyatakan hormat kita menyatakan rasa takjub kita, segala kasih Tuhan dalam hidup kita, dan karena karya penyelamatan Allah dalam hidup kita. Jadi penyembahan kita itu kita nyatakan dengan rasa hormat kita kepada Allah. Pengakuan kita atas kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara masalah penyembahan Allah, ada satu hal yang tidak dapat kita pisahkan dengan penyembahan, sujud kepada Allah, yaitu memberi persembahan dan korban. Jadi kalau kita mengaku kita sujud, kita menyembah Allah, tetapi harus kita ingat dalam setiap persembahan kita, penyembahan kita kepada Allah, sujud kita kepada Allah, harus kita nyatakan dengan memberi korban dan persembahan kepada Allah. Kita ingat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, orang Majus yang datang dari jauh-jauh untuk melihat, menyaksikan, mensyukuri kelahiran Yesus. Mereka mempersembahkan harta milik mereka yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Mari kita buka Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Alkitab kita, Matius pasal yang kedua ayat 10 sampai 11, di mana firman Tuhan memberi kesaksian ketika mereka melihat bintang-bintang itu sangat bersuka cita. Mereka sangat bersuka cita melihat bintang, tanda bahwa Yesus telah lahir. Mereka bersuka cita, berarti mereka bersyukur di hadapan Allah. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang-orang Majus yang datang dari daerah jauh sujud menyembah Yesus, tetapi sujud mereka disertai dengan penyembahan harta yang sangat berharga yang mereka miliki, yaitu emas, kemenyan dan mur. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang masalah persembahan, satu hal yang perlu kita ingat, menyembah persembahan kita, syukur kita kepada Tuhan bukan hanya materi, bukan hanya uang, emas, mur, dan lain-lain sebagainya. Memang itu sangat penting di hadapan Allah. Sebagian mempersembahkan harta kita yang kita miliki. Itu adalah merupakan wujud rasa syukur kita, rasa takjub kita kepada Tuhan. Tetapi kita harus ingat, Tuhan tidak pernah terikat kepada hal-hal materi. Memang itu kita mengakui sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi kalau kita mempersembahkan korban kepada Allah, berarti kita memuliakan Allah. Siapa yang jujur, jalannya keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus ingat, persembahan kita kepada Allah bukan hanya materi, tetapi ada 3 persembahan kita yang sangat berharga di hadapan Allah.
3 hal. Yang pertama, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Roma 12 ayat 1. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara-saudara Alkitab kita, Roma 12 ayat 1. Inilah persembahan yang sangat berharga di hadapan Allah. Kita harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, yang hidup di hadapan Allah. Inilah ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, persembahan kita yang paling mahal dan paling berharga di hadapan Allah, rasa sujud kita kepada Allah, ialah mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadah kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ibadah yang hidup di hadapan Allah. Itulah yang pertama. Yang kedua, mari kita buka Alkitab kita, 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Inilah yang kedua, yaitu mendengar, memperhatikan, menuruti segala firman, perintah Allah. Itu juga adalah merupakan persembahan kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita sering rajin bersekutu, mendengar firman Allah, menuruti firman Allah, itu juga adalah merupakan persembahan yang sangat berharga di hadapan Allah. Bahkan lebih berharga dari persembahan yang berbentuk materi. 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengar dan memperhatikan segala perintah dan firman Tuhan. Karena mendengar dan memperhatikan firman Tuhan lebih berharga dari segala korban, atau memperhatikan kita kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat persembahan yang sangat berharga di hadapan Allah. Mendengar, menuruti, menghayati firman dan perintah Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, mari kita buka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Kitab Mazmur pasal 51 ayat 18 sampai 19. Ini juga adalah persembahan yang tidak kalah harganya di hadapan Allah, yaitu mempersembahkan segala pergumulan kita, segala penderitaan kita, tekanan yang kita hadapi. Kalau kita semakin rajin datang bersekutu meminta pertolongan Tuhan, itu adalah merupakan persembahan yang paling berharga di hadapan Allah. Mazmur 50 ayat 18 sampai 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita merasakan hati kita hancur karena tantangan, karena penderitaan, karena begitu banyak tekanan dalam hidup, kalau kita semakin bersekutu, semakin rajin berdoa, minta petunjuk dari Tuhan, itu adalah merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, apapun tekanan yang kau hadapi, tetapi kalau kita mempersembahkannya, kita semakin mendengar dan selalu tunduk akan perintah Tuhan, itu adalah merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau pesta kita hari ini mengajak kita supaya kita menyembah Allah, yaitu Yesus Kristus, persembahan kita, sujud kita tidak terpisahkan dengan
memberi persembahan korban kita kepada Allah. Tetapi harus kita ingat 3 hal yang perlu kita persembahkan. Diri kita sendiri. Yang kedua, mendengar firman Tuhan itu adalah persembahan yang sangat berharga. Yang ketiga, kita mempersembahkan segala pergumulan kita. Karena hati yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, tidak ada alasan seseorang yang punya iman, alasan sekecil apapun mengatakan tidak ada persembahanku kepada Tuhan. Kalau tidak ada uangmu, kalau tidak ada emasmu, murmu dan lain sebagainya, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus kepada Allah. Kalau tidak kita punya materi, tidak punya harta, tetapi persembahkanlah dirimu untuk semakin rajin mendengar dan taat kepada firman Tuhan. Kalau itu tidak ada lagi, kita, tantangan kita, hati kita yang remuk, yang hancur, karena Tuhan tidak memandang hina akan persembahan hati yang hancur, hati yang remuk. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita menyembah Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah. Jadi kalau hari ini kita diajak untuk menyembah Yesus Kristus, karena dia ada anak Allah yang memiliki tahta yang tetap, dan tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran. Dia mencintai keadilan dan benci kepada kefasikan. Allah mengurapi Yesus Kristus itu. Itu sebabnya Allah itu Yesus itu disebut Mesias dalam bahasa Yunani. Mesias itu dalam bahasa Yunani, dan dalam bahasa Ibrani disebut Kristus, yang artinya yang diurapi, anak Allah yang diurapi sebagai raja. Jadi Yesus Kristus itu adalah raja. Kita menyembahnya dengan 3 hal tadi yang kita sebut, karena dia anak Allah yang diurapi oleh Bapaknya. Dan ini juga dipertegas oleh firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Jadi Allah yang mengurapi. Kristus itu adalah anak Allah. Jadi kalau ada orang yang mempertentangkan masalah eksistensi Yesus, bukan Allah, tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab ia adalah penyertaan Yesus. Bahkan dalam ayat 3 dikatakan, Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Selengkapnya dalam ayat 3 dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan pencucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Jadi Kristus itu adalah anak Allah yang diurapi. Bahkan dia adalah Allah. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan memberi kesaksian supaya kita tidak ragu masalah eksistensi Allah. Yesus itu, kealahan itu. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9 Paulus mengatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam diri Yesus Kristus, di samping dia adalah cahaya Allah, tetapi dia adalah yang diurapi. Bahkan Paulus mengatakan dalam Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani. Jadi di dalam diri Yesus Kristus berdiam secara jasmani kepenuhan kealahan. Jadi kita tidak perlu ragu bahwa Kristus itu adalah benar-benar manusia, tetapi dia juga benar-benar Allah yang telah diurapi oleh Bapaknya. Dalam Yesus
berdiam secara jasmani, secara penuh kealahan. Jadi Yesus itu adalah Allah, dan Yesus itu adalah firman Allah yang telah menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Yesus adalah Allah yang diurapi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus itu adalah Allah yang diurapi. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Di dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Dia juga adalah firman Allah yang telah menjadi daging, yang diam bersama dengan kita. Oleh karena itu, pantaslah kita sujud menyembah kepada Dia. Dan rasa sujud kita, persembahan kita kepada Allah haruslah dipenuhi dengan rasa syukur. Dan rasa syukur kita haruslah kita nyatakan dengan memberi persembahan, korban kita kepada Allah. Lupakan dulu masalah materi, tetapi persembahkanlah dirimu. Itulah ibadah yang sejati di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita senantiasa menyembah Yesus itu, karena Dia adalah anak Allah yang diurapi. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, karena Dia berdiam kealahan secara jasmani. Dia penuh-penuh, sepenuhnya Dia adalah Allah, firman yang telah menjadi daging dan tinggal bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, syukur, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan dengan pengutusan-Mu oleh Yesus Kristus untuk menebus dan juru selamat kami. Dia adalah Allah yang Engkau urapi. Di dalam Dia tinggal dan bersama Allah secara jasmani. Bapa di sorga, Bapa yang baik, oleh karena itu kami harus menyembah, sujud di hadapan Dia. Tetapi persembahan kami itu ajarlah kami Bapa di surga, supaya kami senantiasa bersyukur. Dan rasa syukur kami nyatakan dengan mempersembahkan korban yang Kau sukai, yaitu persembahan tubuh kami menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, karena itu adalah ibadah kami di hadapan. Dan juga kami menyatakan syukur kami semakin menghayati, semakin taat, semakin haus dan rindu akan belajar firman-Mu. Dan juga rasa sujud dan syukur kami nyatakan dengan dalam segala pergumulan, tantangan, hati kami yang hancur remuk, kiranya juga Engkau membimbing kami supaya kami selalu mendekatkan diri kami, karena itu adalah persembahan yang sangat berharga di dalam persekutuan kami dengan Kau. Bapa di surga, Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati Bapak Ibu saudara-saudara kami yang bersama beribadah pada hari ini. Terimalah doa dan permohonan kami, dan sempurnakanlah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem.
Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Hai para malaikat yang ingat pujian bersama manusia yang beriman. Pujilah Tuhan Allah yang di surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Ya Yesus Tuhanku, ku puji